Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 19 April 2024, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, sungguh mengagumkan pergaulanmu dengan manusia. Orang berdosa bertobat dan para pembangkang mereda. Kami bersyukur atas semuanya itu dan mohon semoga kami tetap setia bergaul dengan Dikau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu kita masih ingat ketika dalam perjamuan malam terakhir Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan seterusnya. Ambillah, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, dan seterusnya. Melalui kata-katanya ini, Yesus menegaskan bahwa yang makan dagingnya dan minum darahnya mempunyai hidup yang kekal. Maka ketika Yesus meminta para muridnya, dan tentu saja kita, untuk makan dagingnya dan minum darahnya, ia mengundang kita untuk mengambil bagian dalam hidupnya sendiri, menjadi bagian dari hidup kita. Hidup yang ia tawarkan adalah hidup Allah sendiri. Apakah kita haus dan lapar akan roti hidup itu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, roti hidup yang memiliki daya ubah yang begitu dahsyat bisa kita saksikan dalam diri
Saulus yang hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan dapat seketika rebah ke tanah dan matanya menjadi buta, seperti yang kita dengar juga dalam bacaan pertama. Namun setelah ia makan tubuh Yesus dan minum darahnya melalui pembaptisan, akhirnya ia melihat lagi. Ia kemudian malahan memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Bahkan ia kemudian terkenal sebagai rasul bangsa-bangsa kafir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang tampak oleh mata tidak mewakili seluruh kebenaran di balik setiap kenyataan kehidupan. Ada kalanya kita mengerti tentang maksud sebuah kejadian. Setelah bertahun-tahun peristiwa itu berlalu, kita mungkin memerlukan waktu sampai akhirnya suatu ketika maknanya akan tersingkap dengan jelas. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sekilas, perkataan Yesus ini sulit dimengerti. Akan tetapi setelah melakukan dan mengalaminya melalui Ekaristi, kita baru akan mengerti, meskipun belum secara sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus sebelum bertobat pernah mengancam dan hendak membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi hal itu terjadi ketika ia masih bisa melihat dengan matanya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia dibutakan oleh cahaya ilahi dan mendengar suara Yesus yang dianiaya. Saulus menjadi buta supaya mampu melihat kebenaran karena iman. Pertobatannya itu menjadi awal mula kehidupan baru yang penuh dengan kesaksian iman demi pertumbuhan gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Benarkah kita sungguh-sungguh menghayati bahwa Yesus itu adalah roti hidup yang telah turun dari surga, memberikan nyawanya demi untuk kita, keselamatan kita, umatnya? Benarkah kita sungguh-sungguh telah yakin dan percaya bahwa setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menyambut Hosti Kudus, kita sungguh yakin dan percaya bahwa yang kita makan dan minum itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus? Sebagai orang-orang beriman, orang-orang Katolik yang hidup sampai sekarang, kita diajak untuk terus-menerus mengasah matan iman kita, agar iman kita semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Sehingga kalau iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, maka kita akan semakin yakinkan bahwa benarlah Kristus itu adalah sungguh-sungguh roti kehidupan. Maka setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita sungguh-sungguh makan dan minum darah dan tubuh Kristus. Dan karena kita sungguh-sungguh menyantap tubuh dan darah Kristus, berarti kita sekarang memiliki hidup Yesus. Maka mari kita berlangkah maju bersama, karena kita telah memiliki hidup Yesus. Hendaklah kita menjadi duta-duta Kristus dalam mewartakan persaudaraan sejati dalam kehidupan ini. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.